Anda orang kaya? Sebaiknya skip aja video ini, karena apa yang mau kubahas adalah ayat yang paling ditakuti oleh orang kaya. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Pembukaan tadi itu joke doang, jadi jangan terlalu dianggap serius. Tapi ya nggak joke-joke amat sih, karena memang kali ini kita akan bahas ayat Alkitab yang paling ditakuti oleh orang kaya. Yuk kita baca ayatnya di Matius pasal 19. Matius 19 mulai ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sampai sini aja. Kita tahu kisah ini. Jadi suatu kali ada seorang muda datang ke Yesus. Kalau dia bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Atau di perikop lain dikatakan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus bilang, "Kau tahu yuk perintah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati ibu dan sebagainya, hukum Taurat." Yesus menyebutkan hukum Taurat. Lalu anak muda itu di perikop lain di Markus berkata, "Oh, itu semua udah kulakukan sejak masa muda." Kata anak muda itu. Jadi Yesus bilang, "Kalau kau mau sempurna, satu lagi yang kurang. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Nah, kita baca tadi, anak muda itu jadi sedih karena hartanya banyak. Waduh, kalau aku jual ini, aku bangkrut lah, aku jatuh miskin. Apalah gunanya aku ikut guru, tapi hartaku nggak ada lagi. Mungkin anak muda itu berpikir itu, atau yang sejenisnya. Nah, di video kali ini yang mau kita bahas, apakah benar Yesus menyuruh menjual semua harta? Makanya aku bilang ini tadi ayat yang ditakuti oleh orang kaya. Karena orang kaya, kalau kalian mau ikut Yesus, kalian harus jual harta kalian, jual segala harta kalian. Itu perintah Yesus. Oke, begini. Hal pertama yang harus kita ketahui, teman-teman. Sebenarnya di bahasa asli, di bahasa Yunani, tidak ada kata semua, seluruh, segala di ayat ini. Nggak ada. Dalam bahasa Yunani, hypage polison sote parhonta, yang artinya pergi dan jualah kepunyaanmu. Nah, di bahasa Yunani tersebut nggak ada kata segala, kosakata yang berarti semua atau seluruh. Hanya yang dikatakan jualah kepunyaanmu, jualah hartamu, jualah yang kau punya, berikan kepada orang, bersedekah, maka kau akan jadi sempurna. Jadi yang pertama harus kita mengerti, tidak ada kata semua. Jadi ayat ini nggak pernah memerintahkan kita, apalagi orang kaya, untuk menjual semuanya, semua sampai habis, sampai nol, sampai ludes. Yang kedua harus kita mengerti, ini yang paling penting. Fokus Yesus di sini bukan tentang menjual-jual harta itu. Jangan kita salah paham. Logika sederhananya gini, kalau memang fokus Yesus itu harus jual hartamu, orang kaya itu harus jual hartanya, kenapa pengikutnya yang lain gak disuruh jual? Misal, murid-murid, 12 murid, gak pernah Yesus menyuruh dia menjual semuanya. Lalu siapa? Nikodemus contohnya. Nikodemus itu orang tersohor, petinggi agama, yang tentu punya harta yang nggak bisa kita bilang miskin atau sedikit. Dia tentu kalangan elit di kalangan orang Yahudi, Nikodemus. Tapi percakapan dia dengan Yesus, fokus Yesus adalah lahir baru, bukan jual harta. Yesus nggak pernah menyuruh jual harta. Yesus nggak pernah menyuruh Nikodemus jual hartamu. Lalu contoh ketiga, Zakius, dia orang kaya, hasil korupsi, hasil malakin orang. Pas dia bertobat pun, Yesus gak pernah bilang, jual hartamu semua, atau jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Gak ada. Malah Zakius sendiri yang memang akhirnya mengembalikan yang diperasnya. Dan kalau ada yang diperasnya katanya dikembalikan 4 kali lipat. Dia mulai saat itu dia hanya mau hidup
melalui haknya, tidak mau melebihkan dengan memeras atau apa. Itu yang Zakheus lakukan. Jadi intinya Yesus bukan menyuruh pemuda itu menjual harta. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya bukan disuruh menjual. Kalau memang disuruh jual, berarti kita sekarang orang Kristen harus jual harta dong. Apalagi yang kaya-kaya nih, jual harta untuk bagikan pada orang miskin. Untuk ikut Tuhan harus dijual. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Nah, kita akan tahu di yang ketiga. Nah, yang ketiga, fokus utama Yesus dalam percakapan ini sekali lagi bukan jual harta, teman-teman. Tapi apa? Begini, ingat, anak muda itu datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang menjadi kunci percakapan mereka. Anak muda itu langsung bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup kekal?" Bahkan di perikop lain dikatakan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk bisa hidup kekal?" Nah, Yesus di sini menjawab sesuai pertanyaan anak itu. Kalau kita sering lihat pelayanan Yesus, Yesus itu sangat sering merespon sesuai dengan gaya bicara atau konteks bicara lawan mainnya atau lawan bicaranya. Di sini juga begitu. Karena anak itu bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat? Perbuatan baik apa yang bisa kuperbuat untuk beroleh hidup kekal?" Makanya Yesus bilang, perbuatan baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan dusta, jangan yang lain, hormati ayah ibu dan sebagainya. Dan kita lihat anak itu langsung bilang, "Oh, kalau itu semua sudah kulakukan sejak masa muda." Lalu Yesus sambung, "Satu lagi yang kurang, kalau kamu menjadi sempurna, jual semua hartamu," dan bla 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 seterusnya yang tadi udah kita bahas dan baca. Nah, jadi fokus Yesus di sini adalah menanggapi anak muda itu yang, ini perhatikan teman-teman, yang menganggap bahwa hidup kekal itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Hidup kekal bisa diperoleh dengan perbuatannya, his good deeds, perbuatan baiknya, kesempurnaan hidupnya, kesempurnaan perbuatannya. Anak muda itu mengira itu. Makanya apa yang ditanya kepada Yesus, perbuatan baik apa, Guru? Dan dia bilang lagi, malah dia makin tegas saat Yesus bilang hukum Taurat. "Oh, itu semua udah kulakukan, Guru. Apalagi yang kurang?" Nah, kita bisa lihat di sini anak muda itu dengan, mohon maaf, agak arogan berkata, "Oh, itu semua sudah kulakukan, apalagi yang kurang?" Maka karena Yesus dipancingnya lagi, Yesus bilang lagi, "Satu lagi yang kurang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin." Lalu kita tahu anak muda itu jadi sedih karena hartanya banyak. Lalu dia nggak jadi ikut Tuhan, dia pulang. Nah, di sini Yesus mau tegaskan dua hal. Yang pertama, ikut Tuhan dan hidup kekal bukan diraih oleh perbuatan. Sebab kalau dengan perbuatan nggak ada manusia yang mampu. Nggak ada manusia, gini ya, Tuhan itu sempurna, surga itu sempurna. Kalau kita masuk sana itu nggak boleh ada cacat celah. Nah, kalau kita dituntut untuk berusaha sendiri sampai tidak ada cacat celah, sempurna, perfect, 100% seperti Tuhan, nggak ada yang bisa. Maka Yesus itu nantang anak muda itu, dan terbukti dia nggak bisa. Karena memang nggak ada yang bisa. Aku, Anda, kita semua, teman-teman, nggak ada yang bisa. Para rasul, nabi di Alkitab ini nggak ada yang bisa. Kalau keselamatan hidup kekal diraih dengan perbuatan baik apa yang harus kuperbuat, Guru? Nggak akan bisa kita. Nah, itu yang pertama Yesus tegaskan. Jadi anak muda ini sudah salah kaprah di awal. Perbuatan baik katanya. Padahal hidup kekal bukan diraih dengan perbuatan baik. Nah, yang kedua yang Yesus tekankan, tadi kan aku bilang, Yesus gak nyuruh kita jual harta kita. Orang kaya harus jual harta, bukan itu. Tapi yang orang kaya jangan senang dulu. Ada satu tamparan lagi bagi kita yang berharta ini dari Yesus. Yesus bilang kepada muridnya setelah percakapan, setelah anak muda itu pergi, dia bilang ke muridnya, "Aku berkata kepadamu, orang kaya itu sukar masuk surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga." Jadi yang kedua mau Yesus tekankan adalah orang yang cinta uang, cinta mamon, itu gak bisa ikut Tuhan, karena dia akan tetap ikut uangnya, ikut mamonnya. Dia akan lebih condong ke mamon daripada ke Tuhan. Tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Di bagian ayat lain Yesus berkata begitu. Jadi fokus Tuhan Yesus sini itu. Yang pertama tadi, hidup kekal bukan diraih dengan perbuatan baik. Anak muda itu sudah salah kaprah. Gak akan bisa kalau dengan perbuatan baik.
Dan yang kedua, Yesus tekankan, orang kaya yang cinta uang ya, bukan semua orang kaya yang cinta uang. Mau dia kaya, mau dia nggak kaya kali, tapi cinta uang, itu sukar masuk surga. Karena dia lebih milih hartanya daripada ikut Tuhan. Itu terbukti dengan anak ini. Dia disuruh jual hartanya, dia nggak mau. Padahal dia bilang dia mau sempurna. Perbuatan apa yang bisa aku perbuat? Pas dikasih, dia nggak mampu. Karena yang pertama, memang pada hakikatnya perbuatan baik tidak bisa berhidup kekal. Dan yang kedua, memang pada hakikatnya orang yang cinta uang akan terus mengabdi pada mamonnya, bukan kepada Tuhan. Dan ini ditegaskan yang ku bilang tadi, bahwa perbuatan baik nggak bisa masuk buat kita masuk hidup kekal. Itu ditegaskan lagi oleh Yesus di bagian terakhir. Di bagian terakhir di pasal itu, pasal 19 ayat 26, Yesus bilang, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena para murid jadi bingung. Kalau begitu guru, siapa yang bisa masuk surga? Berarti kita semua gak bisa masuk surga dong. Maka Yesus bilang, bagi manusia itu mustahil. Maksudnya apa? Meroreh hidup kekal dengan perbuatan baik, dengan kesempurnaan hidup, mengejar itu mustahil. Orang kaya juga yang cinta mamon, itu mustahil. Orang kaya cinta mamon yang mau berbuat baik apapun untuk masuk surga, mustahil. Yesus bilang bagi manusia itu mustahil. Beroleh hidup kekal melalui perbuatanmu, melalui perbuatan baikmu, itu gak ada guna, itu mustahil. Dan Yesus tegaskan di terakhir, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi poin di sini adalah pure gospel. Yang mau Yesus sampaikan adalah pure gospel, Injil yang sejati, yang murni, yaitu keselamatan, hidup kekal itu adalah anugerah, adalah kasih karunia yang kita terima dengan cuma-cuma, yang padahal kita nggak layak menerima itu. Dan kita, kalaupun kita berusaha, kita nggak akan mampu meraih itu. Maka Yesus bilang bagi manusia memang mustahil. Perbuatan baik untuk hidup kekal mustahil, nggak ada yang bisa. Orang kaya cinta mamon mau hidup kekal mustahil, karena dia lebih taat mamonnya daripada ikut Tuhan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Itu maksudnya adalah kasih karunia, grace, anugerah yang dari Tuhan. Tuhan yang memprakarsai, Tuhan yang mempunyai skenario, Tuhan yang memberi. Semua dari Tuhan. Nah, itulah maksud dari percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya ini. Jadi sekali lagi teman-teman, fokusnya bukan di jual-jual harta itu. Sebab Yesus gak pernah menyuruh murid yang lain menjual harta, ataupun bahkan yang kaya sekalipun seperti Nikodemus dan Zakheus tadi. Ya, tapi fokusnya adalah Yesus mau bilang perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Mustahil bagi manusia itu. Perbuatan baik untuk hidup kekal mustahil. Dan yang kedua, orang yang cinta mamon akan terus ikut mamonnya, tidak akan bisa ikut Tuhan. Hanya bisa mengabdi pada satu Tuhan. Satu Tuhan maksudnya, sorry. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kuharap kita mengerti dan menambah pengetahuan, meneguhkan iman kita. Kalau ada yang mau komen, seperti biasa, feel free to comment below. Okay? Dan seperti biasa, bye.